Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur sekali di ibadah perayaan Paskah hari ini kita masih bisa merayakannya. Ya, saya percaya keadaan yang ada saat ini tidak membatasi kuasa Tuhan tentunya untuk tetap bekerja di keluarga lepas keluarga. Saya yakin melalui kebangkitannya pada tahun ini, perayaan kebangkitan pada tahun ini, kita dapat merasakan kasih Kristus tentunya. Ya, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut Tuhan. Engkau telah membela setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Bapa, kalau tahun ini Tuhan kami boleh merayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan merayakan sukacita yang besar Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Mungkin kami terhambat Tuhan oleh kondisi kami saat ini Tuhan, kami tidak dapat bertemu, bertatap muka satu dengan yang lain Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, apapun keadaan yang kami alami saat ini Tuhan, itu tidak akan membatasi kuasa-Mu yang besar Tuhan, untuk menjamah setiap kami Tuhan, untuk memberikan kemenangan Tuhan atas setiap keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami akan bersorak-sorai Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu percaya kita punya Allah yang besar? Amin. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut, di rumah masing-masing katakan yes. Ya, di rumah masing-masing katakan Allah bangkit, Allah dahsyat. Oke, mari kita nyanyikan sebuah pujian. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Oh, 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 oh. Berdiri bersama. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya musuh-Mu hancur Tuhan. Oh, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari angkat tanganmu. Katakan hey, hey.
sekali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kuasa Yesus dahsyat, amin. Tuhan Yesus telah mati menebus dosa setiap kita. Kini bagian kita untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita bisa memberikan kehidupan kita untuk Tuhan. Kita mau setiap hari kita belajar untuk menyenangkan hatinya Tuhan, amin. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menyiapkan tubuh, jiwa, roh, telinga, dan mata kita untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Oh Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur Tuhan, kami sudah bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Kini kami mau mengerjakan bagian kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memberitakan kebesaran kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan tujukan pada dunia Tuhan, bahwa Tuhan kami Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
besar korban-Mu Tuhan. Kau memberikan apapun yang Kau punya, tubuh, jiwa, dan roh-Mu bagi kami. Sungguh Tuhan, kehidupan kami adalah orang-orang yang sungguh mengalami sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika Engkau sendiri mengambil bagian yang harus menjadi bagian kami terhukum, tetapi Engkau menanggungnya di kayu salib. 3 hari Engkau mati dan bangkit. Justru di situ kami pulih melihat kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Rencana-Mu agung bagi kami. Engkau tidak tinggal di dalam kubur, tapi bangkit untuk membenarkan kami Tuhan. Yang bersalah, yang berdosa ini Tuhan, Engkau gantikan dengan kemenangan yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Urapan-Mu bekerja baik di dalam setiap ibadah kami yang ada Tuhan. Di setiap rumah tangga, urapan-Mu turun untuk memberkati kami. Lewat firman Allah, bahkan hadirat-Mu sendiri memenuhi kami. Sehingga kami diberkati dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Saya bersuka cita dan sangat bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu di dalam ibadah Paskah. Ya. Sebuah ibadah di mana merupakan satu ibadah yang luar biasa. Karena dalam ibadah ini kita boleh melihat kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa terjadi. Saudara, kebangkitan Tuhan itu merupakan sebuah kemenangan bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Mengapa disebut sebagai kemenangan, saudara ya? Mengapa kita yang tidak berjuang, kita yang tidak mengalami bagaimana proses pekerjaan yang dikerjakan Yesus, kita juga dianggap sebagai pemenang. Sebab kita percaya kepada Allah. Ketika Kristus sudah bangkit dan menang atas dosa dan maut, kita juga mengalami kemenangan yang dari Allah itu, saudara. Bahkan dikatakan kita bukan cuma sebagai orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan begitu? Kristus yang sudah berjuang, seorang diri menjadi korban. Bahkan semua dosa-dosa kita ditanggungnya. Ia harus disiksa. Ia harus dihina, dipermalukan, disalib. Bahkan ia mati. Tetapi pada hari ketiga, dia bangkit membawa sebuah kemenangan. Saudara, kita tidak pernah tahu yang namanya perjuangan Yesus itu bagaimana. Kita tidak pernah tahu, kita cuma tahu dari Alkitab. Bahwa dia sudah menang, dia sudah mengalahkan dosa. Dan mengalahkan musuh yang terbesar, itulah maut, saudara. Nah, kita yang percaya ini dikatakan bukan saja orang yang menang, tetapi kita lebih dari pemenang. Karena kita tidak berjuang, tidak mengalami kesulitan, masalah yang besar, tapi kita mengalami kemenangan itu diberikan juga oleh Kristus kepada kita. Inilah yang dikatakan kita lebih dari pemenang. Pagi hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat kemenangan Kristus yang berupa kebangkitan itu
biarlah menjadi berkat dalam hidup kita, saudara. Saudara, sebetulnya apa untungnya dia bangkit, saudara? Dia bangkit bukan hanya untuk membuktikan bahwa Allah itu menerima segala sesuatu yang dia kerjakan. Bukan cuma itu. Dia telah menanggung semua dosa kita. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Bahkan dia menyediakan sesungguhnya lewat kebangkitannya, menyediakan sebuah identitas yang baru bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya. Saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam surat Roma pasal 4 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan, Yesus disalibkan karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Yesus dibangkitkan karena pembenaran yang diinginkan oleh Bapa kepada kita. Saudara, jadi dengan kata lain, Allah menginginkan kita ini menjadi orang yang dibenarkan. Kematian Yesus itu membenarkan saudara dan saya. Haleluya. Saudara tahu, tubuh Yesus yang dianiaya, tubuh Yesus yang disiksa, bahkan tubuh Yesus yang mengalami penyaliban di kayu salib, itu sama dengan tubuh yang dibangkitkan oleh Bapa. Mulai tubuh yang satu ini, dia pakai untuk melaksanakan kehendak Bapa. Saudara, ia diserahkan karena pelanggaran saudara dan saya. Semua pelanggaran kita, baik kesalahan, dosa, bahkan perbuatan-perbuatan jahat kita ditanggungkan di tubuh Yesus di kayu salib. Kemudian Allah menghukum semua dosa-dosa kita yang ditanggungkan pada Yesus itu di tubuh anaknya itu. Sampai akhirnya anaknya mati. Saudara, inilah yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Ia membayar semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Allah yang menuntut kekudusan, Allah yang menuntut keadilan, dipuaskan ketika Yesus disalib dan mati. Karena upah dosa itu maut. Saudara, tetapi pada hari ketiga, tubuh yang sama yang mengalami aniaya itu dibangkitkan oleh Allah dengan tubuh kemuliaan, tubuh tanpa dosa kita lagi, sudah dibayar lunas. Dengan kata lain, saudara, kebangkitan Yesus itu merupakan bukti di mana Allah ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Dia, Bapa, menerima segala sesuatu yang Yesus kerjakan untuk membayar semua pelanggaran kita. Jadi kebangkitan Yesus merupakan tanda, merupakan bukti, kwitansi bahwa dosa-dosamu, dosa-dosaku sudah dihapuskan. Dan hari ini saya dan saudara adalah orang-orang yang benar di hadapannya. Dibenarkan oleh Bapa karena Yesus Kristus yang sudah mati. Ini saudara.
Pagi ini kita akan melihat apa sebenarnya tujuan Yesus ketika ia dibangkitkan. Tujuannya apa? Ketika Yesus dibangkitkan, Bapa memiliki sebuah tujuan untuk membuktikan bahwa hari-hari ini semua orang-orang yang percaya menjadi orang yang dibenarkan oleh Bapa. Ini Alkitab mengatakan, saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka engkau tetap hidup dalam dosamu. Bahkan imanmu itu menjadi iman yang sia-sia. Ini, saudara. Jadi Yesus membayar semuanya itu, pelanggaran kita. Dan menjadikan kita orang-orang yang dibenarkan. Pertanyaannya, saudara, apakah yang dia dilakukan itu, pengorbanan yang dia lakukan itu diterima oleh Bapa? Ini pertanyaannya, saudara. Saya teringat oleh apa yang dilakukan oleh seorang imam besar Israel. Waktu seorang imam besar Israel mengadakan pendamaian untuk orang-orang yang dipimpinnya, maka imam besar ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus, saudara. Terlebih dahulu imam besar ini harus disucikan dengan darah lembu untuk menyucikan dia, imam besar, dan keluarganya. Setelah itu dia membawa korban darah kambing domba. Ada 2 kambing yang disembelih. 1 kambing dibawa masuk ke tempat ruangan Maha Kudus, dan 1 kambing itu nanti dilepas. Saudara, kambing dibawa ke tempat Maha Kudus itu. Ini dibawa masuk oleh imam besar itu. Nah, saudara, kambing yang satu itu, saudara, yang satu yang tidak disembelih itu, saudara, itu ditumpang tangan oleh imam besar itu. Ketika ditumpang tangan, maka imam besar itu mengucapkan segala dosa-dosa umatnya. Artinya apa? Ditanggungkan ke atas domba yang mau dilepaskan tadi, saudara. Itu bisa kita baca dalam Imamat 16. Ditanggungkan. Lalu diikatkan sebuah benang merah pada apa ini? Kambing ada apa namanya ini? Ada tanduknya. 1 diikatkan pada tanduknya, 1 diikatkan pada tiang bait Allah. Merah warnanya. Lalu binatang ini, kambing ini dibawa keluar. Semua orang-orang yang di bait Allah itu menghadap ke barat. Dari dia membelakangi timur. Begini, saudara. Kenapa? Sebab dari timur terbit matahari. Dia tidak mau menghadapi matahari karena seperti menyembah matahari. Dia menghadap ke timur. Dari barat ya. Kambing ini dibawa dari barat keluar ke timur. Saudara, dibawa turun ke bukit-bukit dan di satu tempat yang terjal. Begitu sampai di tempat yang terjal, maka kambing itu diangkat, mau dilemparkan ke jurang. Dan matilah kambing itu sebagai korban. Ini yang dikerjakan. Dan ketika diteliti, maka benang merah yang ada pada tanduk itu menjadi putih. Juga benang merah yang ada di tempat bait Allah ditaruh di situ jadi putih.
Inilah yang namanya pendamaian itu, saudara. Sedang kambing domba yang disembelih, yang dibawa masuk oleh imam besar, dibawa masuk ke tempat Maha Kudus. Masuk. Dan ketika dibawa masuk, imam itu dipakai tali. Kalau ketika imam membawa masuk, krungu dengar suara geduk, berarti imam itu mati, saya. Kalau imam mati, maka tidak ada pengampunan bagi Israel. 1 tahun Israel mengalami kesulitan besar. Sakit penyakit, ladang mengalami kesulitan. Tapi kalau imam besar itu keluar, maka orang Israel berseru, Hosana. Pendamaian itu dikabulkan dan berkat itu datang. Saudara, ini yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa yang dilakukan Yesus ketika ia mati? Ya. Dia masuk untuk membawa darah anak-anaknya. Darahnya sendiri dibawa ke hadapan Bapa, dipersembahkan kepada Bapa. Dan dia keluar, berarti seperti imam besar. Kalau keluar berarti darahnya ini menjadi korban yang sempurna. Kalau Yesus tidak keluar dari situ, maka sia-sialah ibadah kita. Tapi Yesus keluar dari situ. Pada hari ketiga dia keluar. Sungguh pengampunan itu dapat kita lihat hari-hari ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya korban Kristus itu bagi kita. Haleluya, haleluya. Lalu bagaimana kita bisa melihat? Bahwa Kristus itu sudah diterima oleh Bapa. Pertama tadi kita bisa melihat karena dia keluar. Saya berikan sebuah umpama lagi. Ketika misalnya saya ini sedang pelayanan di suatu daerah. Dan saya berbuat sebuah kesalahan di jalan misalnya. Lalu saya ditangkap oleh bapak polisi karena saya melanggar. Dan karena pelanggaran itu saya harus dikarantina 3 hari. Saya ngomong, Pak, saya mau pelayanan, Pak. Tolong saya, Pak, izinkan saya. Pak polisi bilang, oh tidak ada, hukum harus ditegakkan. Tolonglah saya, Pak. Pak polisi bilang, baik, saya akan menolong. Kalau ada gantinya yang akan menggantikan kamu untuk saya sel. Kebetulan ada teman saya. Teman saya ngomong, dah aku sing masuk. Bapak sing khotbah. Ya, saudara, teman saya di penjara karena apa? Karena pelanggaran saya. Ya toh? Di penjara karena pelanggaran saya. Ya, saya bisa bebas karena apa? Ditanggung oleh teman saya. Tetapi kapan teman saya dibebaskan? Kapan saya dibebaskan dari tuduhan 3 hari itu? Kapan? Buktinya apa? Kalau teman saya itu dikeluarkan dari penjara. Betul, saudara? Yesus sudah keluar. Dia membebaskan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, kita harus mengerti, di dalam perjanjian lama, Allah menuntut setiap manusia untuk berbuat benar. Kalau perbuatan manusia tidak benar, dia akan dihukum. Itu perjanjian lama.
Taurat mengatakan demikian. Allah menuntut semua perbuatannya harus benar. Iya. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru berbeda. Di perjanjian baru kebenaran bukan merupakan kebenaran karena perbuatan. Kalau perjanjian lama karena perbuatan, tapi perjanjian baru mengatakan kebenaran di sini adalah pemberian Allah karena iman. Ini bedanya. Ya. Pada pembacaan firman Allah yang di depan tadi, Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi hari ini kalau saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara, tapi karena iman percaya kepada Yesus. Ini. Tapi meskipun kita tahu bahwa kita ini dibenarkan karena iman, saudara. Terkadang kalau kita berbuat kesalahan, maka iblis mendakwa kita. Kamu salah. Kamu orang berdosa. Ya, seringkali seperti itu. Dan inilah saatnya kita mau berdiri dan berkata kepada si iblis, saya dibenarkan bukan karena perbuatan. Karena iblis itu melihat, menuduh itu karena perbuatan. Tapi saya dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Saya akan ajak Bapak Ibu membaca dalam Roma pasal 10 ayat 3. Yang berbunyi demikian. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini apa kebenaran Allah itu sesungguhnya? Saudara, jangan sampai orang mendefinisikan kebenaran itu menurut orang lain. Tapi biarlah Alkitab sendiri yang mendefinisikan apa yang dimaksud kebenaran Allah ini, saudara. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kalau kita masih melihat hari-hari ini ada orang percaya tetapi berjuang dengan berbuat baik untuk disebut sebagai orang benar. Saya ulangi. Kalau masih ada orang-orang percaya yang berjuang untuk berbuat baik supaya disebut sebagai orang yang benar, maka orang ini adalah sesungguhnya berdiri atas kebenarannya sendiri. Karena apa? Karena orang ini tidak mengerti bahwa kebenaran itu pemberian Allah. Tidak ada orang yang bisa benar itu, tidak ada. Orang ini mungkin tahu kebenaran, tapi sebenarnya ia tidak percaya akan kebenaran Allah. Jadi itulah sebabnya ia berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Seperti katakan dalam perjanjian baru, kebenaran di dalam perjanjian adalah kebenaran, adalah pemberian karena iman percaya kepada Allah. Kalau masih ada saudara yang tetap percaya bahwa kebenaran itu bukan karena perbuatan, karena perbuatan. Kalau orang percaya bahwa kebenaran itu karena perbuatan, bukan karena iman, saudara, orang ini adalah tidak mempercayai kebenaran Allah, tidak mempercayai korban Kristus yang membenarkan. Jadi sesungguhnya kebenaran itu adalah pemberian Allah. Sebab jika oleh dosa satu orang maut berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia
dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Oleh karena orang itu, siapa dia? Yesus Kristus. Terdapat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Siapa satu orang yang berdosa itu? Itulah Adam. Karena pelanggaran Adam, maka maut berkuasa. Saat menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah memberikan umur pada manusia. Allah ingin supaya manusia tetap hidup. Tetapi karena Adam berbuat dosa, maka upah dosa adalah maut. Jadi ditunjukkan di ayat 5, pasal 5 ayat 17 tadi. Ini benar yang dilakukan Adam itu. Adam berbuat dosa dan harus jatuh ke dalam dosa dan maut ke dalamnya. Tetapi ada yang lebih benar dikatakan pada ayat 17 tadi. Ada yang lebih benar dikatakan. Dikatakan pada ayat 17. Ya. Ada yang lebih benar. Dan itu diperlihatkan kepada kita. Adalah orang-orang yang menerima kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran itu. Ia akan hidup dan berkuasa. Ini kebenaran. Bukan cuma kebenaran, yang lebih benar. Jadi orang-orang yang menerima kasih karunia, orang-orang yang menerima anugerah kebenaran, dia akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas dosa-dosanya. Berkuasa atas kebiasaan yang buruk. Berkuasa atas sakit penyakit yang ada pada hidupnya. Jadi orang-orang yang menerima anugerah kasih dan anugerah, menerima kasih karunia kelimpahannya dan anugerah kebenaran. Apa anugerah kebenaran? Anugerah itu pemberian. Jadi orang-orang ini yang lebih dibenarkan adalah orang-orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan menerima kebenaran yang diberikan. Itu anugerah kebenaran. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, kebenaran tidak harus diperjuangkan. Karena kebenaran itu dihasilkan bukan karena perbuatan. Tapi kebenaran itu diberikan dengan cuma-cuma lewat anugerah Allah. Saya percaya perbuatan baik itu mesti kita lakukan. Kebenaran harus kita kerjakan, saudara ya. Tapi sebenarnya perbuatan baik itu adalah buah daripada pembenaran yang diberikan Allah kepada kita. Jadi hari ini saudara, kita dimenangkan, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman percaya kita kepada Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, yang membenarkan kita. Jadi jangan khawatir apa yang engkau makan, jangan khawatir apa yang engkau minum, engkau pakai. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Artinya apa? Utamakan dulu cari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Ini kita akan baca dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 22. Roma pasal yang ketiga, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disaksikan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya.
sebab tidak ada perbedaan. Jadi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara adalah orang yang dibenarkan. Ini kebenaran Allah bagi semua orang. Jadi kebenaran Allah adalah kebenaran oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita disuruh untuk memprioritaskan sehingga kita memiliki kebenaran karena percaya kepada Kristus. Saudara, inilah harus kita pegang. Persoalannya, apakah saudara sanggup mempertahankan iman, percaya kepada Kristus setiap hari? Ini persoalannya. Karena kita menghadapi musuh. Itulah iblis yang selalu mengingatkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena ia bekerja berdasarkan perbuatan. Dan kalau iblis mengatakan begitu, katakan, dia diserahkan karena pelanggaranku. Dia dibangkitkan untuk membenarkan saya. Amin. Ini. Haleluya. Dia menanggung dosa-dosa kita. Saat pelanggaran itu ditanggungkan kepada dia, maka dia menjadi orang berdosa. Dan dia dihakimi, dikata-katai, dicemooh, bahkan dihina. Tetapi kita yang menerima penggantian itu. Kita yang berdosa, tetapi digantikan oleh Yesus yang tidak berdosa. Maka yang benar itu ada pada kita. Dan di sini Allah membenarkan kita sebagai orang yang benar. Kita diperlakukan sebagai orang yang benar oleh Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, pembenaran ini adalah bukan sekedar pembenaran secara fisik, secara jasmani. Paulus mengatakan, aku orang Farisi, aku orang Yahudi asli, aku disunat pada hari ke-8. Ya toh? Aku dari suku Benyamin. Kalau bicara tentang kebenaran, tentang fisik, akulah orang Israel. Tetapi dia katakan, tapi semua itu aku anggap rugi. Karena apa? Karena aku mengenal sesuatu yang lebih mulia. Mengenal itu berarti tahu kebenaran yang lebih mulia. Kristus. Semua aku anggap sampah. Kata Paulus. Kalau aku tidak mengalami pembenaran, aku artinya seperti sampah, tidak berguna. Tapi syukur kepada Allah. Aku menghargai pengenalan karena lebih mulia. Semuanya aku anggap sampah. Karena aku tahu, aku ingin mendapatkan Yesus. Supaya aku mengalami pembenaran itu, saudara ya. Haleluya. Haleluya. Paulus sangat menginginkan supaya ia dibenarkan. Karena ia mendapatkan sebuah identitas. Itu yang sangat dirindukan oleh Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, bahkan dalam kematiannya, supaya nanti dia bersama dengan kematiannya, dia bisa bersama-sama dengan Kristus. Ini yang dirindukan Paulus untuk menerima identitas ini. Sesungguhnya identitas ini diberikan hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika dia mati, identitas sebagai orang dibenarkan itu jatuh pada kehidupan kita juga hari ini. Ini identitas yang baru. Saudara, iblis sangat takut dengan identitas ini. Kenapa? Kalau sampai kita ini tahu bahwa kita punya identitas yang menjelaskan bahwa engkau orang yang benar karena iman kepada Kristus,
Kalau engkau percaya engkau menjadi orang yang dibenarkan, iblis takut. Karena apa? Karena kita akan semakin mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Apa kuasa kebangkitan? Kuasa kebangkitan sesuatu yang menghancurkan hukuman dan kutuk. Oleh sebab itu iblis selalu mengeluarkan kata-kata mendakwa kita. Tetapi Roma mengatakan, sebab mereka yang berada dalam Kristus, Roma 8 ayat 1, ia tidak berada di dalam penghukuman. Jadi kita tahu hasil pembenaran yang dikerjakan Yesus di kayu salib sampai ia mati dan bangkit menemui para muridnya, menunjukkan bahwa Allah membenarkan pekerjaannya dan Allah membenarkan bahwa kita menerima kebenaran, menerima identitas baru. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Di sini saudara. Haleluya. Dan hasil pembenaran itu kita menerima identitas yang baru. Tidak ada lagi penghukuman. Karena penghukuman mendatangkan kematian. Yang ada adalah kasih karunia, anugerah kebenaran bagi orang yang menerimanya. Dia akan hidup dan dia akan berkuasa. Saudara, yang lucunya, ada banyak orang yang telah mengalami pembenaran. Tetapi seringkali orang tidak percaya dan menghukum dirinya sendiri. Ini menghukum dirinya sendiri, menghakimi dirinya sendiri. Kalau dia berbuat salah, melakukan sesuatu kesalahan, maka iblis mendakwa dia, maka kamu bukan orang benar. Selalu mendakwa kamu bukan orang benar, kamu bukan orang benar. Dan mengatakan, ya aku bukan orang benar. Sesuatu yang buruk bisa terjadi padaku karena aku bukan orang benar, aku orang bersalah, aku salah. Maka kalau ada sesuatu yang tidak baik menimpa kita, ya kita ngakoni, ya aku bersalah. Ini namanya menghukum diri. Saudara, sebuah penelitian namanya medical science itu memberikan sebuah gambaran. Ketika orang mempercayai sesuatu, maka seluruh sel-sel yang ada dalam tubuhnya ini menjadikan apa yang dipercayai orang tersebut. Dan ketika orang ini merasa menghukum dirinya sendiri, tidak apa-apa aku sakit, ya karena itu kesalahanku terjadi. Maka semua sel organ tubuhnya mengatakan, dia mempercayai supaya dia sakit, maka dia akan sakit. Ini sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi pikiran manusia membawa untuk seseorang itu mengalami manifestasi seperti apa yang dipikirkannya. Itu pernah dialami juga oleh Ayub. Apa yang aku khawatirkan justru terjadi. Ini istilahnya. Jadi sungguh, ini juga sering terjadi. Ada orang-orang tertentu ketika diberikan perjamuan suci, aku tidak layak, aku tidak mau ambil. Ada tak pernah begitu? Aku tidak layak, aku tidak mau ambil. Ini sebuah kesalahan. Kenapa? Sebab firman Allah tidak pernah berkata begitu. Firman Allah tidak pernah berkata begitu. Apa yang dikatakan oleh firman Allah, saudara ya? Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-27 mengatakan begini.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru setelah itu ia makan dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum cawan tubuh Tuhan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau saudara mengatakan saya tidak layak, itu salah. Tetapi kalau saudara mungkin bukan saudara tidak layak, yang tidak boleh. Yesus mati untuk semua orang berdosa. Tetapi di sini kalau kamu cara menerimanya yang tidak layak, kamu berdosa. Ini kan keliru. Jadi setiap orang boleh menerima. Tapi jangan menerima dengan cara yang tidak layak. Apa yang menerima cara dengan tidak layak? Kalau kamu tidak mengakui tubuh Tuhan, itu artinya saudara tidak menerima dengan layak. Artinya apa? Saudara mengakui tubuh Tuhan yang mati di salib itu untuk saudara. Darahnya tertumpah untuk saudara. Kalau saudara tidak mengakuinya itu, tidak ada artinya perjamuan kudus. Saudara tidak menghargai perjamuan kudus, saudara berdosa terhadap perjamuan kudus. Jadi jangan sampai kita salah, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi sungguh ini luar biasa. Jadi apa pentingnya kita merayakan kebangkitan Tuhan sesungguhnya? Untuk apa dia dibangkitkan? Sesungguhnya untuk membuat saudara dan saya menjadi benar. Amin, saudara? Ada amin, saudara? Nah ini diresponi. Untuk supaya menjadi benar. Kalau saya ingat penderitaan Ayub. Ayub sangat menderita. Siapa Ayub? Orang yang luar biasa. Tapi Ayub menderita. Setiap hari dia membuat mezbah. Untuk apa? Ketakutannya. Dia takut anaknya bersalah. Dia takut anaknya dihukum. Dia ketakutan yang tidak benar. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang membela Ayub. Sedang kita di sebelah kanan Bapa di sorga, ada seorang imam besar yang membela kita. Ini kita tidak mungkin akan seperti Ayub, saudara. Jadi sungguh hari ini adalah hari di mana Tuhan membenarkan kita. Dan seharusnya itu menjadi kesukaan kehidupan kita orang-orang percaya. Yesus mesti mati menggantikan pelanggaran kita. Dia menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Ia bangkit, membenarkan kita, memberikan identitas baru. Orang-orang yang benar, itu orang akan hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Dan menerima anugerah kebenaran. Hidup lewat kasih karunia Allah dan menerima pembenaran secara gratis dari Allah. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu, saudara. Hari ini engkau menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Jaga kebenaran ini dan nikmati berkat-berkatnya. Dan kalau kita menikmati segala berkat yang besar ini, maka Allah senantiasa memimpin kita, memberkati kita, bahkan menjaga kita seperti biji matanya. Kebangkitan Tuhan menjadikan kita orang yang memiliki identitas yang baru. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Saya ajak saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita tutup mata.
kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan tentang kebangkitan. Betapa pentingnya kebangkitan itu bagi kami Tuhan. Dulu kami tidak mengerti Tuhan tentang kebangkitan-Mu. Tapi pagi hari ini Tuhan, lewat pemberitaan firman Allah, kami boleh mengerti bahwa kebangkitan-Mu adalah cara Allah untuk menunjukkan kepada kami bahwa kami dibenarkan bukan lewat perbuatan-perbuatan kami, bukan lewat perbuatan baik kami, tapi kami dibenarkan karena kami percaya kepada Allah, karena iman kami kepada Allah. Sebab kami tahu tidak ada orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya bersalah. Tapi hanya orang-orang yang benar, orang-orang dibenarkan, orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, kelimpahan kasih karunia Allah, dan menerima anugerah pembenaran. Pembenaran diberikan dengan cuma-cuma itu. Maka ia akan hidup dan akan berkuasa Tuhan. Hidup menjadi berkat buat orang lain. Hidup menjadi berkat buat Tuhan. Bahkan berkuasa. Artinya hidupnya tidak dikuasai oleh dosa. Artinya hidupnya tidak dikuasai oleh sakit penyakit. Tidak dikuasai oleh segala bermacam-macam keluh kesah Tuhan. Tapi Allah yang hidup itu, Allah yang memerdekakan kami. Kami percaya Tuhan, kebangkitan Kristus di hari ini mengubah kami Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang memiliki identitas sebagai anak-anak Allah yang dibenarkan. Dan terus akan hidup dalam kemenangan, hidup dalam keberkatan, hidup dalam penyertaan pembelaan Allah yang nyata dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau telah menyiapkan segala berkat bagi kami. Sebab itu Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Kita mohon berkat Allah. Kami berdoa untuk firman-Mu supaya Engkau taruh dalam hati kami dan berkuasa menjadikan kami anak-anak Allah. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah kehidupan kami tidak lagi mengalami mencekam karena wabah sakit penyakit menular ini Tuhan. Konsentrasi kami, fokus kami bukan lagi pada penyakit, tapi kepada Tuhan yang mampu untuk memberikan pertolongan karena kami telah dibenarkan oleh Tuhan. Kami menerima anugerah, kami menerima kuasa, kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam Engkau, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sendiri yang akan menolong dunia ini, bangsa kami, kota kami Tuhan. Lepaskan dari sakit penyakit ini. Apa yang telah Engkau izinkan, Engkau lakukan Tuhan. Selesaikan Tuhan misimu. Dan Engkau sendiri bekerja untuk menolong kami. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang sakit. Dokter, para medis, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tetap berikan semangat, berikan kuasa-Mu supaya mereka dapat melayani dengan baik. Dan kami Tuhan, seluruh jemaat Immanuel berdoa Tuhan, supaya Allah juga tetap melindungi, menjaga, memelihara mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan selesaikan ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang yang kedua. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.
Tuhan memberkati kita.